Sobat sehat kita-kita, baik, saat ini saya akan menjelaskan apa itu 5O dalam menggunakan obat, supaya masyarakat dan pasien dapat mengerti bagaimana prosedur dan aturannya. Untuk O yang pertama adalah, pasien harus mengetahui apa nama obat tersebut dan memiliki kandungannya apa. Mengapa demikian? Supaya pasien dapat mengerti apakah itu obat generik atau bukan. Apakah itu termasuk golongan obat keras, atau obat bebas, atau obat bebas terbatas, supaya pasien pun tidak ragu dalam menggunakannya, dan tentunya tepat sesuai dengan indikasinya. Kemudian untuk O yang kedua adalah, obat tersebut memiliki khasiat apa, atau berfungsi untuk apa. Banyak pasien yang tidak mengerti atau kurang dalam memahami penggunaan obat, karena mereka minim dalam pengetahuan untuk mengonsumsi obat. Dan hal tersebut perlu diketahui oleh masyarakat supaya masyarakat dapat menggunakan obat sesuai dengan indikasi dan keluhannya. Kemudian yang ketiga adalah obat tersebut memiliki dosis berapa. Misalnya 3 kali sehari, berarti itu harus dikonsumsi setiap 8 jam. Kemudian jika 2 kali sehari, tiap 12 jam. Apakah obat tersebut digunakan setelah makan atau sebelum makan? Pasien pun juga harus mengetahuinya. Dan supaya tidak memiliki resiko untuk overdosis atau underdosis. Dan supaya masyarakat pun juga dapat merasakan efektivitas dari obat tersebut. Kemudian untuk yang keempat adalah, obat tersebut bagaimana cara menggunakannya. Seperti yang kita tahu, obat-obat di pasaran, di apotek, toko obat, bahkan dimanapun dapat dijumpai, memiliki banyak sekali bentuk sediaannya. Ada yang oral, berarti obat itu harus dikonsumsi melalui mulut. Kemudian ada yang topikal atau kulit, bagian luar, berarti dia tidak boleh tertelan. Kemudian juga ada yang berbentuk suppositoria, berarti obat itu dapat digunakan melalui dubur atau anus, sehingga tidak diperkenankan untuk melanggar. Jika tidak, pasien akan mengalami resiko yang berbahaya dalam penggunaan obat tersebut. Dan maka dari itu, tugas medis dan kita sebagai pribadi yang lebih mengerti untuk cara penggunaan obat sebaiknya dapat memberikan saran yang terbaik bagi pasien. Kemudian untuk O yang kelima adalah, pasien dapat mengetahui apa efek samping dari obat yang dikonsumsinya. Mengapa demikian? Karena efek samping ada yang dapat ditolerir dan tidak dapat ditolerir. Bahkan ada yang menyebabkan berbahaya dan kematian. Maka dari itu, pasien harus mengerti apakah efek samping dari penggunaan obat yang ia konsumsi. Jikalau efek samping dari obat itu hanya mengantuk, berarti itu masih dapat ditolerir. Namun jika tidak, maka harus sesuai dengan rekomendasi dokter, apakah obat itu dapat dialternatifkan dengan obat yang lain atau bagaimana sebaiknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salah satu obat yang sering digunakan untuk anak-anak ialah Lactobe, di mana Lactobe adalah probiotik bentuk bubuk yang memiliki fungsi utama untuk membantu mempercepat penyembuhan diare pada anak-anak. Obat Lactobe dapat menyembuhkan diare pada anak-anak. Selain itu, probiotik juga dapat digunakan untuk mengobati diare akibat penggunaan antibiotik. Dosis Lactobe. Walaupun Lactobe sering digunakan pada anak-anak, namun Lactobe dapat digunakan pada orang dewasa. Untuk dosis orang dewasa yaitu 3 kali sehari 1 saset. Sedangkan untuk anak-anak usia 1-12 tahun yaitu 3 kali sehari 1 saset, sama seperti orang dewasa. Sedangkan untuk anak-anak usia 1 tahun ke bawah, dosisnya lebih rendah yaitu 2 kali sehari 1 saset. Untuk aturan pakai dari obat Lactobe adalah dapat dikonsumsi langsung dengan melarutkannya bersama air putih atau dikonsumsi bersama makanan untuk mengurangi ketidaknyamanan pencernaan. Efek samping yang mungkin terjadi setelah mengkonsumsi Lactobe yaitu perut kembung dan rasa tidak nyaman pada bagian perut. Kemudian juga terjadi reaksi alergi, ditandai dengan pembengkakan wajah, bibir, lidah, dan juga tenggorokan. Kemudian kesulitan bernafas, gatal-gatal, dan kemerahan pada bagian kulit. Jadi, ada salah satu obat yang bernama Neuroide. Obat ini adalah obat herbal berbentuk kapsul dan bisa digunakan oleh masyarakat yang sudah berusia lanjut. Kegunaan dari obat ini digunakan dalam pengobatan stroke, membantu sirkulasi darah, dan juga untuk pasien batang otak.
Jadi, dosis obat Neuraid untuk lansia sendiri yaitu 2 kapsul untuk 3 hari. Aturan pakai pada obat ini yaitu diminum bersama makanan di telan utuh, dapat terdispersi dalam air, dan digunakan melalui selang nasogastrik. Jadi, belum ada efek samping yang dilaporkan tentang obat Neuraid. Obat asam mefenamic dikonsumsi sesuai anjuran dokter. Obat asam mefenamic dikonsumsi setelah makan untuk mencegah efek samping. Khasiat obat asam mefenamic. Obat ini digunakan untuk meredakan rasa sakit ringan dan rasa sakit sedang. Digunakan untuk obat sakit gigi, sakit kepala, dan meringankan rasa nyeri pada saat menstruasi. Dosis obat asam mefenamat. Asam mefenamat tersedia dalam sediaan oral. Dikonsumsi dengan cara diminum langsung. Asam mefenamat biasanya diminum maksimal 4 kali sehari, masing-masing dengan segelas air putih. Biasanya, asam mefenamat tidak dikonsumsi selama lebih dari 7 hari. Perhatikan juga waktu konsumsi obat. Asam mefenamat biasanya lebih efektif jika dikonsumsi pada tahap awal nyeri terjadi. Asam mefenamat biasanya dikonsumsi dengan segelas air mineral atau sesuai arahan dokter. Jika terjadi gangguan pada perut, maka asam mefenamat dikonsumsi bersama makanan atau susu. Jangan mengkonsumsi asam mefenamat bersama antacid kecuali arahan dokter. Apa saja sih efek samping dari kita mengkonsumsi obat asam mefenamat? Nah, efek samping yang ditimbulkan dari obat asam mefenamat sendiri ada kita akan mengalami seperti sakit perut, muntah-muntah, mual, kemudian sembelit, pusing kepala, terus kita akan mengalami gugup, gatal pada kulit, serta mulut yang kering. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mengkonsumsi obat, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih saja efek samping yang ditimbulkan dari obat tersebut, agar kita tidak salah menggunakan atau mengkonsumsi obat. Sekian, terima kasih.